Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas 2D Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi angkatan 2019. Nah, dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang hakikat belajar gerak. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan proses belajar. Nah, proses belajar ini pada hakikatnya yaitu merupakan kegiatan mental yang dapat dilihat. Nah, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan. Nah, perubahan hanya dapat dilihat dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak ketika seorang guru itu menjelaskan suatu materi pelajaran dalam suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan belajar gerak. Ya. Belajar gerak itu menurut Schmidt itu pada tahun 1991 yaitu serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, pada dasarnya definisi Schmidt ini mengandung itu ada 3 aspek penting ya. Di antaranya itu belajar merupakan latihan atau pengalaman ya. Yang kedua itu ada belajar tidak langsung teramati. Yang ketiga itu ada perubahan yang terjadi relatif melekat. Nah, selanjutnya itu ada di sini saya akan menjelaskan bentuk atau konsep gerak. Nah, menurut Anne Samuel Cook dan Marjorie Walcott itu motor control theory and participle application menjelaskan bahwa belajar gerak itu adalah proses memperoleh pengetahuan satuan proses dihubungkan dengan praktek atau pengalaman yang mendorong ke arah perubahan yang secara relatif permanen dalam kemampuan untuk menghasilkan gerak yang terampil. Nah, di definisi ini juga mencerminkan ada 4 konsep ya. Konsep ini diantaranya itu ada yang pertama, pelajaran adalah suatu proses dari memperoleh kemampuan untuk suatu gerak yang terampil. Nah, yang kedua ada pelajaran yang diperoleh dari suatu pengalaman atau praktek. Yang ketiga ada pelajaran tidak bisa diukur secara langsung dan sebagai gantinya inti
dari perilaku anak tersebut. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir, ada hasil belajar yang secara relatif perubahan permanen dalam perilaku. Nah, perilaku itu tidak terhadap pemikiran belajar. Nah, selanjutnya itu ada konsep gerak menurut Searle. Nah, model Fitz dan Posner itu yang dikutip oleh Searle mengemukakan bahwa dalam pembelajaran gerak itu terjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap kognitif. Nah, tahap kognitif ini pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan gerakan belum baik, masih dalam taraf percobaan gerakan. Nah, proses belajar ini diawali dengan aktif dalam berpikir tentang gerakan yang dipelajari. Nah, pelajar berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari informasi yang telah dipelajari sebelumnya kepada bentuk keterampilan untuk keterampilan yang dihadapinya saat dalam proses pembelajaran atau proses dia melakukan sebuah gerakan. Selanjutnya itu ada tahap asosiasi. Nah, tahap asosiasi ini pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat. Nah, kemampuan untuk mengenali kesalahan gerak yang sangat diperlukan untuk peningkatan penguasaan gerak. Dengan tetap mempraktikkan berulang-ulang, gerakan akan menjadi lebih efisien, lancar, dan sesuai dengan keinginannya. Nah, selanjutnya itu ada tahap otomatis. Nah, dalam tahap otomatis ini pelajar menguasai keterampilan gerakan secara otomatis. Nah, pelajar ini mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh baik itu oleh teman-temannya atau siapapun. Nah, walaupun siswa itu pada saat melakukan gerakan-gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain. Nah, selain gerakan yang ia lakukan pada saat pembelajaran atau pada saat prakteknya. Untuk mencapai tahap otomatis ini diperlukan belajar dan latihan yang berulang-ulang agar siswa itu atau pelajar dapat menguasai sebuah gerakan yang telah dia pelajari. Nah, selanjutnya itu ada tahap ada ranah gerak. Nah, ranah gerak ini perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa
intensi yang meliputi perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan ranah psikomotor, ada ranah kognitif, dan ranah afektif. Nah, pada ranah psikomotor intens, belajar gerak memuat dua tujuan utama, yaitu yang pertama ada kemampuan bergerak, ada kemampuan fisik. Kemampuan bergerak memuat masing-masing kemampuan gerak lokomotor, kemampuan gerak memanipulasi, dan yang terakhir ada kemampuan gerak stabilisasi. Nah, sedangkan kemampuan fisik itu memuat masing-masing ada kesegaran jasmani dan ada pula kesegaran gerak. Nah, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.